Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam, Bu Sri. Mohon maaf ini Ibu Nur, saya jadi mengganggu waktu istirahatnya. Oh, nggak apa-apa, Bu Sri. Kebetulan nih saya lagi off nih, Bu Sri. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih, Bu Sri? Siap Ibu Nur, terima kasih. Begini Ibu Nur, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Nur bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Sri. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya begini Bu Nur, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Hmm, Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini, Bu Nur, saya itu punya masalah terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Kebetulan anak-anak murid saya di TK kelompok B5 itu yang saya ajar kelihatannya kurang tertarik Bu terhadap kegiatan-kegiatan yang saya sudah berikan, sehingga anak di dalam kelas kurang fokus dan tidak mau menuntaskan kegiatannya. Gimana itu Bu? Oh, masalahnya anak kurang tertarik terhadap kegiatan-kegiatan yang Ibu berikan. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira kegiatannya sudah Ibu berikan skala berapa, Bu? Kalau skala kemungkinan masuk skala 6 Bu. Artinya cukup peduli. Tapi tergantung moodnya juga dari anak tersebut. Nah, berbeda kalau di jam terakhir Bu. Skalanya malah turun jadi 5. Mereka semakin tidak mendengar dan cuek Bu. Kalau skala kemungkinan masuk ya skala ke-6, Bu Sri ya. Nah, kira-kira dari skala tersebut, apakah Ibu Sri punya kekuatan untuk merubah untuk lebih naik lagi? Maksudnya Ibu Nur? Maaf, gimana Bu? Gini Bu Sri, kekuatan apa yang mungkin Ibu miliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran supaya lebih menarik dan kreatif? Oh, kalau kekuatannya Bu di murid saya Ibu. Nah, selain itu juga di sarana prasarananya juga mendukung dan memadai. Selain itu, gurunya juga kreatif, Bu. Berarti ini menuntut ya Bu Sri lebih kreatif lagi, mungkin dalam mengelola pembelajaran di kelas. Nah, apalagi hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang menghamba pada murid. Betul, Bu Nur. Saya akan mencoba pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan juga, serta memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa rencana Ibu ke depannya? Saya, Bu, berniat untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran, penggunaan game dalam pembelajaran, juga membuat alat permainan edukatif yang lebih menarik lagi, Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Nah, selain itu, saya juga akan mengajak anak-anak untuk lebih banyak latihan motorik kasarnya, Bu, karena sesuai dengan perkembangan usianya. Mereka sedang aktif-aktifnya. Nah, selain dengan motorik kasar, saya juga bisa melakukan dengan cara bernyanyi, gerak dan lagu, senam,
menari sebelum masuk kegiatan inti agar mood anak-anak tetap terjaga dan anak merasa bahagia, Bu. Lalu bagaimana dengan proses pembelajaran siswa selanjutnya, Bu Sri? Setelah ini saya akan memberikan kegiatan pembelajaran dalam bermacam model, Bu, dan bentuk agar anak TK kelompok B5 tidak bosan dan jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Langkah yang Ibu Sri ambil sudah tepat sekali, Bu ya. Nah, saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah Ibu Nur. Sekarang saya merasa lega dan dengan berkomunikasi dengan Ibu Nur, setidaknya ada titik cerah atau solusi untuk melakukan perubahan. Syukurlah Bu Sri sudah merasa lega kan sekarang. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana selanjutnya itu? Nah, untuk itu dalam proses belajar mengajar, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai media atau metode supaya murid saya bisa lebih fokus dan antusias dalam pembelajaran, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu dia, Bu, yang masih saya pikirkan saat ini. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat agar mereka bisa bertukar pikiran dengan saya dan mensupport terhadap permasalahan yang ada di sekolah guna menemukan solusinya, mungkin, Bu. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu Sri. Nah, semoga dapat segera terrealisasikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu Nur untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik dan dirindukan oleh anak-anak didik kita. Amin, ya Robbal Alamin. Sama-sama, Bu Sri ya. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf ya. Kebetulan saya ada kegiatan dengan Ibu Kepala Sekolah dalam rangka wawancara dengan Kepala Sekolah. Saya mohon izin Bu ya. Iya, Ibu. Oh, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Nur. Salam sehat dan bahagia untuk Ibu dan keluarga. Sama-sama, Bu Sri. Terima kasih kembali ya. Ya.